Baiklah, di sini saya akan menjelaskan siklus pendapatan Sambas Jaya Mart. Baiklah, di sini itu bagian penjualan menerima orderan dari pelanggan. Kemudian, bagian penjualan tersebut mengecek catatan transaksi pelanggan. Lalu, apakah ada hutang? Jika ada hutang, maka bagian penjualan meminta pelanggan melunasi hutang tersebut terlebih dahulu. Sebelum hutang dilunasi, maka bagian penjualan menolak pesanan tersebut. Kemudian bagian penjualan menghubungi bagian gudang untuk mengecek ketersediaan barang. Jika barang tersebut tersedia, maka order pelanggan dapat dipenuhi. Jika barang tidak ada, maka pesanan dianggap batal. Kemudian bagian penjualan membuat surat tagihan pemesanan barang dengan 3 rangkap. Disimpan di bagian penjualan secara temporer berdasarkan nomor urut pelanggan. 1 salinan untuk bagian akuntansi, 1 salinan untuk bagian gudang, dan 1 salinan dikirim ke pelanggan. Kemudian, bagian gudang tersebut menyiapkan barang sesuai dengan surat tagihan pemesanan barang. Setelah selesai, selanjutnya bagian gudang membuat surat pengiriman barang dengan 3 tembusan. Tembusan pertama ini dikirim ke bagian akuntansi, tembusan kedua untuk pelanggan, tembusan ketiga untuk bagian penjualan. Sementara, dokumen asli disimpan di arsip permanen bagian gudang bersama dengan surat tagihan pemesanan barang diurutkan berdasarkan nomor pelanggan. Kemudian bagian penjualan setelah menerima bukti pembayaran via bank dari pelanggan, maka bagian penjualan membuat salinan atau kopian untuk dikirim ke bagian akuntansi. Lalu bagian penjualan menyimpan dalam arsip permanen dokumen yang terdiri dari surat pemesanan barang, tembusan surat pengiriman barang, dan bukti pembayaran pelanggan, beserta nomor pelanggan. Selanjutnya yaitu penjelasan siklus pengeluaran Sambas Jaya Mart. Yang pertama yaitu bagian gudang melakukan pengecekan terhadap persediaan barang di gudang. Jika beberapa barang telah mencapai titik pemesanan kembali atau biasanya disebut reorder point, maka bagian gudang membuat surat pemesanan barang dengan 2 rangkap. Dokumen asli disimpan di arsip temporer menurut nomor. Tembusan pertama dikirim ke bagian keuangan, dan tembusan lainnya dikirim ke bagian akuntansi. Selanjutnya, bagian keuangan membuat surat permintaan barang yang kemudian dikirim ke pemasok. Sementara, salinan surat permintaan belanja barang disimpan secara temporer oleh bagian keuangan. Selanjutnya, bagian keuangan menerima nota tagihan sesuai barang yang dipesan. Pelunasan tagihan ini dilakukan setelah barang pesanan datang. Nota tagihan dari pemasok akan digandakan atau dikopi, kemudian dikirim ke bagian akuntansi. Kemudian, ketika penerimaan barang, bagian gudang mencocokkan antara barang yang diterima dengan surat permintaan barang yang sebelumnya disimpan di arsip temporer. Setelah itu, setelah barang sesuai dengan pesanan, maka bagian gudang akan membuat surat penerimaan barang dengan 3 rangkap. 1 salinan akan diberikan untuk pemasok, 1 salinan lainnya dikirim ke bagian bagian keuangan, 1 salinan untuk bagian akuntansi, dokumen asli diarsip secara permanen bersama dengan surat permintaan barang. Selanjutnya bagian keuangan menerima surat penerimaan barang, kemudian bagian keuangan membuat surat perintah bayar yang dikirim kepada pihak bank. Selanjutnya, bagian keuangan tersebut menyimpan dalam arsip temporer nota tagihan, surat permintaan barang, surat penerimaan barang. Selanjutnya, bagian keuangan membuat surat perintah membayar dengan 2 tembusan, 1 tembusan untuk bagian akuntansi, 1 tembusan untuk bank. Sementara, dokumen asli diarsip secara permanen bersama dengan nota tagihan, surat permintaan barang, dan surat penerimaan barang.